itulah sebenarnya anak-anak yang nakal kan nggak bisa langsung dititipin ke pesantren biar dididik secara islami. Memang pendidikan Islam, tapi kalau pemahamannya nggak ngerti ya malah bisa nggak karu-karuan nanti. Ya, ada yang baik-baik, kalau itu juga dari orang tuanya juga. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Apa kabar semua sahabat beriman? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kita kali ini saya mau menyapa dulu guru kita Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Eko. Apa kabar Mas Eko? Baik. Waalaikumsalam. Ada juga Bang Haji J nih guys. Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat beriman, sebelum kita mulai video ini kayaknya Bang Haji J mau pantun dulu nih. Enggak lah. Oh, enggak. Langsung aja. Kita kali ini mau ngobrol-ngobrol mengenai Kehidupan pribadi Haji Zain. itu guys, kita mau tanya nih, mau ngulik ini kehidupan pribadinya Bang Haji J. Gitu kan Bang Haji. Soalnya gini, saya sering ada cerita apa keluhan nih. Pak, besok WA aku dong. Sebenarnya apa? WA-in aku dong. Itu Pak Ustaz. Jadi waktu itu pernah salah WA ke Pak Haji J. Jadi Pak Haji J marahin saya. Itu WA-nya kurang tegas. Bilang Pak Haji datang ke sini gitu. Sebenarnya apa yang terjadi tuh Pak Haji? Waduh, Patung. Sebenarnya sih kalau untuk hal tersebut ya tentang keluar rumah kan perlu izin. Izin itu artinya pamitan sama istri. Tinggal pamitan aja kan nggak ada masalah. Pamitan kalau diizinkan. Emang istrinya harimau atau gimana sih kalau pamitan? Gimana sebenarnya? Iya, maksudnya begini. Ada hal-hal yang sifatnya prioritas. Kalau pergi itu paling tidak menghasilkan uang. Gimana tuh Pak Ustadz? Katanya kalau pergi harus Apa-apa wong ide, apa namanya? Ide. Itu kan keinginan. Jadi kalau masih main-main gitu, wah mending di rumah aja. Ngapain? Ya beres-beres rumah. Itu harus bilang juga, ini kan juga harus menghasilkan. Dari mana saya hasilkan ini? Nah, makanya gimana caranya kalau pergi itu harus menghasilkan uang. Tapi saya pikir-pikir juga benar juga ya, kalau pergi nggak menghasilkan uang pasti di rumah nanti nggak makan juga. Itu sejak dulu apa sejak pensiun? Dari dulu ternyata. Kalau pensiun kan wajar, Ya, sudah ya, tidak ya. bekerja. Oh gitu. Tapi sih sebenarnya Pak Huri, Ya. apapun yang dilakukan suami di luar, itu yang terpenting di rumah sudah rapi dulu. Nggak ngerti ya, maksudnya gimana tuh? Di rumah ada rapi dulu, maksudnya kursi itu dipindah-pindahin gitu apa? Saya juga bingung ya. Maksudnya gini Pak Huri. Kalau pergi keluar, ini udah nggak kerja nih ceritanya nih. Kalau kerja mah ya gitu juga. Sebelum berangkat kerja harus rapi dulu di rumah gitu kan. Rapi itu apa? Coba apa? Apa rapi itu apa? Merapiin kaos, baju, mau kerja atau rapi yang lain? Banyak. Banyak. Apa banyak? Misalnya 5 aja deh.
Nyapu, oke, ya nyapu satu. Mengepel, oke, ngepel. Nyapu dan ngepel kan nggak cuma nyapu terus ngepel, paling nggak bersih semuanya itu, dilap-lapin semua, ngepel, bersih perabotan, baru terakhirnya dipel. Terus. Habis dipel, sudah rapi semua, belanja. Hah? Ini belum kerja, ini belum ya? Sebelum berangkat kerja, oke. Belanja untuk memasak. Yang keempat itu ya. Habis belanja, Sudah semua, baru berangkat. Pulang suruh beli makanan atau makan dari belanjaan. yang masak siapa? Kan tadi belanja nih belum masak nih. Saya kerja, berarti yang masak istri dong. Oh gitu, nggak Untuk sepeda nih. Untuk masak untuk siapa Ji? Ya untuk istri makan, kan saya kerja. Seperti itu. Nah, pasti kan ada sebabnya. Iya. Gimana sebabnya? Sebabnya itu kan istri saya ini punya kekurangan, tidak dapat mendengar Dengan baik lah. dengan baik. Jadi kalau ke pasar nggak bisa komunikasi. Ah, iya. Jadinya apa ya? Jadinya menjadi Jadi dia malu atau apa gitu, minder gitu ya. Tapi jangan tanya yang lain kenapa nyapu nggak. Apa hubungannya sama orang yang benar? Karena itu tangannya nggak bisa ngomong Pak Haji kali itu Ji. Itu sejak menikah memang beliau kurang mendengar atau kurang setelah lebih. menikah 10 tahun umpamanya atau Kalau sekarang 2021, ya. Kalau itu sekitar 15 tahun yang lalu. Mulainya. Menikahnya sudah 31 tahun yang lalu. Oh, alhamdulillah. Berarti 16 tahun setelah menikah Iya. terjadilah tragedi yang harus lapor itu ya. Lapor Pak. Oh gitu. Ya. Ya itu wajib disyukuri juga itu. Iya Ustaz. Iyalah. Itu kalau seperti itu Pak Ustadz, kasusnya itu kan laki-laki pemimpin bagi kaum wanita itu. Kalau seperti kasus Pak Haji J gimana tuh Pak? Ya itu pemimpin, kalau belanja mimpin dia, nawar yang ini kan mimpin. Lama-lama bisa gini dia nawar. Nyapu. Akan belanja saya ngomong. Kalau nyapu ya mimpin gini caranya nyapu gitu sebenarnya. Ngasih gitu. contoh. Ngasih contoh. Tapi rapi semuanya, contohnya gitu. 15 tahun ngasih contoh ya. Ngasih contoh. Itu memang kalau sebelum apa namanya? Sesudah menikah berarti memang ada sesuatu Pak Haji. Kalau Sesudah menikah? Ya beliau kurang itu. Kalau telinga itu ya untuk mendengarkan. Biasanya mendengarkan nasihat susah. Kalau mendengarkan sesuatu yang ganjel atau nggak enak, jengkel, walaupun diem. Atau pernah bersumpah umpamanya. Menyumpahi sesuatu umpamanya. Tapi menyumpahi sesuatu bukan yang di bawahnya, di atasnya umpamanya. Nyumpahin orang tua umpamanya atau nyumpahin mertua. Nah itu bisa berdampak di pendengaran seperti itu. Tapi nggak ngerti, punya istri kan gitu. Iya ya man. Mungkin sebelum tanya. Tapi Pak Haji ikhlas melaksanakan itu ya. Ikhlas. Mungkin ada yang mau ditanya sama Pak Ustadz mengenai tadi itu Pak Haji. Iya Ustadz. Apakah yang saya lakukan ini sudah atau belum memenuhi ajaran dari Islam? Yang mana? Menyapu, ngepel, belanja dan lain-lain, membantu istri gitu. Sebenarnya itu nggak salah. Rasul pun membantu istri beliau. Tetapi dalam konteks istrinya memang mengerjakan tugas-tugasnya yang lain. Nah, Rasul itu membantu yang memang belum bisa dipegang.
Jadi tidak semuanya dikerjakan oleh Rasul. Oh. Seperti itu. Jadi itu boleh. Tetapi kalau memang kesannya semuanya dikerjain, lah kerjaan beliau itu apa? Nyapu, ngepel sudah cuci, cuci baju. Cuci sekarang udah ada mesin cuci. Enggak dulu. Ya kadang-kadang. Kadang-kadang banyak seringnya yang siapa? Ya yang waktunya luang aja. Ya waktunya luang siapa? Iya. Kan istri kali waktunya luang, mau nyapu sudah luang. Dulu Ngepel kan sudah kerja. luang. Dulu lagi. dia kerja Ustaz, kerja. Terus Setelah nggak kerja lagi juga. Iya. Oke, paham Ustaz. Paham. jadi memang yang tersulit itu di situ. Kalau Haji J ini, kalau itu punya istrinya umpama ya cantik, kaya itu seneng, suaminya nurut gitu ya. Jadi seneng gitu loh. Jadi istri itu langsung ya udah, kamu yang ngurusin rumah tangga aja siap, nyonya besar gitu. Tapi kan dengan catatan juga nggak boleh dimarah juga, nggak boleh di omel-omelin ya, omel-omelin, marah itu kalau memang lagi ada sesuatu hal yang nggak nyaman, ngomel itu ya sehari-hari namanya. Itu kan ya nggak enak juga itu Ji. Iya. Nggak enak ya. Jadi nyapunya itu kadang-kadang gundel kayak gitu. Jadi bagi ibu-ibu sama bapak-bapak memang harus memahami di sini Haji J itu bukan persoalan terlalu pendiam di sini, bukan. Takut dilaporin sama saudara-saudaranya. Sebenarnya kita mencoba untuk mengorek sih sebenarnya apa sih tugas istri, tugas suami itu mengorek. Kalau memang istrinya sudah menjalankan sehari-hari sih baik-baik aja ya. Tapi kalau mamanya pas suami pulang istrinya itu kayaknya belum ini cucian belum dicuci ya. Iya. Ya udah cuciin ya, mamanya gitu ya cuci. Besok lagi kok cucian belum ya? Ya, nanti dicuci. Besok nyetrika, kok ini cuciannya sudah kering belum disetrika. Ya udah ya setrika gitu. Itu sebenarnya sih bagus-bagus aja jalanin. Tapi nggak didik juga itu suaminya Ji. Iya. Gimana mau didiknya Ji? Kamu lah sekali-kali gitu. Berani gitu. Kan bener ya, maksudnya gimana nih? Masa kan biasanya wanita dijajah siapa? Betul gitu. Itu laki-laki Wanita dijajah Pak Tung. ini Bendera merah dulu. Jadi ya memang harus belajar semuanya. Karena yang harus kita sadari itu adalah ku anfusakum wa alikum naro, itu harus benar-benar difahami. Jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, itu memang harus kita dulu yang belajar. Haji J itu kan agamanya cukup bagus itu sebenarnya, tapi yang harus dikerjakan. Jadi saya tidak menceritakan kekurangan Haji J, cuma ya saya lihat ya kurang. Bukan kurang terus saya salahin ya Ji, ya enggak, tapi ya ayolah Ji. Haji J kan hafal Arijalu Kawamuna ala nisa, Arijalu Kawamuna ala nisa. Laki-laki adalah pemimpin dari wanita dijajah pria sejak dulu. Jadi Pak Haji harus belajar, Pak Haji laki-laki ya harus belajar. Kayak Pak Tung coba tanya deh, Pak Haji tanya, kalau jadi laki-laki gimana Pak Tung sama Ya, istrinya? Pak Tung gimana, Gitu. Pak Tung? oh, saya kalau mau pergi dikasih duit, mau saya. Oh gitu Pak. Ternyata kita sama. kita ini termasuk suami-suami yang takut istri. Tapi kalau Haji J itu Tung, Haji J itu memang sejak lahir takut sama istri. Iya, Kalau Sejak lahir? Sejak lahir.
udah iyain aja. Kalau tung sejak ada masalah. Sejak belajar berjalan. Dan belajar jalan sendiri ya. Iya. Ya memang begitulah, susah ya. Kalau saya tuh ya agak susah aja. Kan merasa gini ya, kalau kita udah kerja di rumah, kasih uang untuk istri udah kayaknya kerjaan suami udah beres gitu. Tapi menurut saya enggak. Menurut saya, tapi saya juga nggak tahu kurangnya di mana gitu. Kurang banyak kali ngasihnya atau gimana, nggak tahu juga gitu Pak Haji. Sehingga disuruh kerja lagi di rumah. Kalau disuruh kerja, kalau saya enggak mau saya, karena saya nggak disuruh pun saya ngerjain sendiri gitu. Jadi tak usah disuruh, sama-sama ngerjain. Ngerjain istri. Saya ngerjain istri ngerjain anak. Berantai dong. Ya, jadi seperti itu Pak Haji. Memang kadang-kadang ada suka dukanya itu. Dulu pernah saya ada satu cerita nih Pak Haji, Pak Ustadz, saya ada satu cerita. Saya pergi ke satu majelis sebenarnya. Pulang saya agak malam. Dikunciin pintu. Sama istri saya. Padahal bilang ya, pamit ya. Pamit. Nah, cuman kan ya jangan malam-malam pulang. Ya nggak malam. Itu malam pulang jam 2 kalau nggak salah. Pagi itu namanya. Belum, subuh aja belum. Pagi lewat jam 12, pagi udah. Jam 2 itu subuh aja belum, jam 2 pulang, saya ketok nggak dibukain pintu lama 15 menit. Terus pintunya nggak dibukain, kunci dibuang dari atas, klincing. Ya udah masuk. Ya seperti itulah. Kadang-kadang kan mungkin dia capek juga, saya mikir, atau mungkin saya yang lalai, saya bilang ya enggak terlalu malam. Ternyata jam 2 menurut dia malam gitu. Menurut saya sih belum malam. Berarti Ya, harus ada persamaan persepsi Pak Bro. Sama yang itu, kalau malam itu sekian, pagi sekian. ya. Akhirnya karena terlalu sering ya biasa. Daripada kau lemparin kunci, aku bawa aja kuncinya. Ya udah gitu. Akhirnya terjadilah rumah tangga itu ya seperti itu. Situasi yang kurang kondusif lah. Kalau saya melihat seperti keluarga Pak Ustadz ya, guru kita itu, saya terus terang saya iri gitu. Iya. Masya Allah, saya melihat bagaimana putra putri beliau kepada beliau itu dimanapun itu selalu berkabar, selalu nelpon gitu. Bapak, aku gini Pak, mau nangis. Kadang-kadang saya iri kadang-kadang itu Pak Ustadz. Saya pikir siapa yang salah ini? Saya juga bingung. Anak saya itu enggak pernah tuh mau berkabar dia di mana, lagi ngapain, sama siapa, pulang kapan ya. Kadang saya mikir apa dulu saya seperti itu sama orang tua saya ya. Perasaan enggak ya? Perasaan gitu Pak Haji. Kalau saya pikir-pikir itu iya seperti itu. Saya kalau lihat keluarga Pak Ustadz itu terharu saya. Pengen seperti itu. Pak Haji pengen enggak seperti itu? Pengen membina yang ada seperti itu Pak Wali. Bukan pengen yang lain. Berarti saya salah ngomong. Gimana sih sebenarnya itu Pak Ustadz menciptakan situasi rumah tangga yang enak, yang adem, bukan yang baik, tapi yang di sini tuh ya Allah kayak gini, aku pengen seperti ini gitu. Ibarat ngebangun rumah nggak dari tanah, tapinya ini udah ada direnovasi supaya bagus gitu. Enggak, saya rumah baru maunya. Renovasi. Tadi Renovasi. kan sekarang ini udah ada nih bentuknya supaya baik gitu. Sebenarnya kamu harus ngormatin Haji C itu. Memang renovasi boleh-boleh aja. Boleh aja. Wong Haji C itu nyapu sejak dulu sampai sekarang nyapu tetap. Apa yang mau renovasi? Ngepel tetap ngepel. Jadi memang kalau itu bukan masalah pinter ngaturnya ya. Memang
Kalau yang saya ceritain, sebelum membentuk keluarga itu ya memang dari diri kita sendiri yang dibentuk, itu dari diri kita dulu. Mencoba untuk takut kepada Allah Ta'ala, mencoba takut pada Allah Ta'ala, mencoba takut atau takwa, itu ya dalam bentuk berbagai macam yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala ya kita coba kerjakan apa saja. Sholat, puasa, baca Quran. Disuruh untuk hormat pada orang lain, hormatilah orang lain tanpa merasa kita itu orang penting, atau kita bukan orang penting tapi mementingkan kita seperti orang penting. Nah itu ya sama aja. Nah orang-orang seperti yang seperti orang penting padahal nggak penting itu banyak sekali, sehingga pada saat dia beranjak dari mulai remaja ke dewasa sebelum menikah itu memang tidak siap semuanya, relatif tidak siap. Nah dengan ketidaksiapan itu pasti akan diberikan jodoh itu ya sekufu istilahnya, selevel, sederajat, seperti itu. Memang saya bukan berpikir bahwa keluarga saya itu baik, enggak, saya nggak pernah punya pikiran seperti itu. Cuma memang dengan kondisi-kondisi lapangan, seperti saya sebagai orang tua ya hampir mirip. Ada yang anaknya ngeyelan, dilihat ngeyelannya di mana. Kalau ngeyelan di titik ini itu ya langsung jawil. Kalau ini istri ya jawil istrinya. Itu sifatnya tuh gitu. Nanti yang ini kalau ini dilihat sama istri ya itu sifatmu kayaknya, itu sifatmu tuh iya ya. Dan kalau dijawil istri mulai paham, dia mohon ampun pada Allah Ta'ala. Nah di titik-titik itu kan tetap ada sifat anak-anak kecil ini kan ada sifat orang tuanya yang kurang baik. Nah di titik itulah ya mudah-mudahan ini kan doa aja, mudah-mudahan Allah mengampuni doa-doa kita sehingga dalam beranjak dewasa itu mereka itu ya sama hormat kepada orang tuanya. Ya saya tidak tahu bahwa memang saya cuma bilang kalau mau dulu mau main bilang pulang jam berapa bilang seperti itu. Kalaupun dia mau pulang jam 8 malam Pak, mamanya keluar itu mamanya sebelum maghrib, ya paling ditanyain bawa sarung enggak, itu aja. Bawa Pak sudah, oh ya sholat ya, udah ada tempat sholat gambarannya, insya Allah sudah. Kemudian mau pulang jam berapa, 8 malam, ya jangan malam-malam ya enggak. Pada waktu dia jam 8 malam itu kasih spelling sampai jam 10 malam. Jadi bukan jam 8 malam, boleh sih mau dibiasain disiplin boleh sebenarnya, tapi namanya anak muda itu kan ya begitulah ya. Sehingga ada spelling, yang penting dia tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah seperti itu. Nah itu menurut saya itu yang ngajari dengan istri saya juga seperti itu. Ya kalau memang yang saat ini terjadi yang kamu amati seperti itu ya itu dari Allah Ta'ala, bukan dari karena saya terbiasa seperti itu ya enggak, ya biasa saja. Cuma memang harus dari kita awalnya. Kalau kita orang tuanya keras ya pasti anak kita keras. Kalau kita orang tua agak dablek, agak susah diberi masukan ya anak pasti akan susah diberi masukan. Kalau kita dulunya itu menggampangkan waktu ya anak kita pasti menggampangkan waktu. Seperti itu menggampangkan waktu, termasuk yang lain-lain. Jadi itu yang menjadikan dasar kenapa anak itu ujian dari orang tua itu karena memang selama ini di dalam kajian-kajian tidak banyak atau sangat kecil prosentasenya itu diceritakan bagaimana ujian dari anak itu sebenarnya diawali dari orang tuanya. Itu sangat kecil. Dan biasanya orang tuanya merasa dirinya benar, jadi nggak pernah salah. Apapun bentuknya anak yang salah menurut orang tuanya itu.
Kalau saya ada, saya sering nangani masalah-masalah anak, masalah ini, ya orang tuanya ya saya kasih tahu. Karena apa ya? Karena memang itu diawali dari orang tua. Seorang anak namanya gagal ginjal, dilihat umurnya berapa. Kalau umurnya dia di bawah sebelum akhir balik, yaitu orang tuanya yang menyimpan jengkel, marah pada kakek atau neneknya sih yang adik yang sakit itu. Tapi kalau dia lepas akhir balik, ya dia menyimpan jengkel dan marah kepada orang tuanya. Nah, kalau sudah menyimpan jengkel dan marah pada orang tuanya, kalau dia masih kecil, ya siap-siap aja dia mati. Gitu. Nah, yang menjadikan anak itu mati siapa? Kita lihat orang tuanya. Kalau orang tuanya emosinya tinggi, semuanya sendiri, agak sulit diatur, nah itu kita menurunkan genetik seperti itu pada anaknya, pada anak-anaknya. Nah, kalau sudah menurunkan genetik seperti itu, kalau anaknya mati, padahal sakit itu memang siksa kecil di dunia dari Allah Ta'ala, sebelum nanti siksa di akhirat kelak yang itu sudah ada dalam Quran. Berarti kalau besok anak kecil itu masuk neraka, orang tuanya pasti masuk neraka, pasti. Karena dia tetap mengajarkan sesuatu hal yang sebenarnya tidak patut dari orang tua yang dia harus memahami. Tetapi karena manusia itu memang masih semaunya sendiri, ya relatif anaknya pasti seperti itu. Itulah sebenarnya anak-anak yang nakal kan nggak bisa langsung dititipin ke pesantren biar dididik secara Islami. Memang pendidikan Islam, tapi kalau pemahamannya nggak ngerti ya malah bisa nggak karu-karuan nanti. Ya, ada yang baik-baik, kalau itu juga dari orang tuanya juga seperti itu. Jadi intinya tetap di dalam keluarga kita harus mawas diri, bukan berarti terus namanya orang tua terus kita pasti yang benar, nggak boleh juga. Walaupun ridha Allah itu diawali dari ridha orang tua, jangan merasa kita sendiri itu dekat dengan Allah Ta'ala. Enggak boleh juga seperti itu, karena belum tentu Allah itu dekat kepada kita. Walaupun anggapan kita itu dekat kepada Allah, belum tentu. Kenapa? Nggak taunya memang ibadah kita murat-marit, yang dimana kita mau dekat kepada Allah Ta'ala kalau ibadah kita murat-marit. Termasuk tanggung jawab suami kepada istri, istri kepada suami, hormat enggak suami pada istri, hormat tidaknya istri kepada suami, itu kan dinilai oleh Allah Ta'ala. Bukan berarti karena memang Rasulullah membantu istrinya beliau di dalam keseharian, terus istrinya bilang Rasul itu membantu istrinya, masa kamu nggak mau Pak? Itu kan beda sebenarnya. Jadi itu malah nyuruh, tapi dalam bentuk sunnah Rasul yang dipakai, tapi untuk membenarkan egonya. Nah, itu nggak boleh. Nah, kalau nanti si istri seperti itu dinilai tidak baik oleh Allah Ta'ala, haditsnya mencatat, bisa aja nanti karena ego muncullah penyakit jantung. Nah, nanti kalau dari penyakit jantung mati namanya, ya nanti suami terseret-seret masuk neraka. Lah kenapa? Ya kamu itu suaminya nggak ngasih tahu gitu. Apalagi sekolahnya di sekolah Islam, nah, gitu gimana ya Pak Ji? Kalau dikasih tahu gimana? Teriak di telinganya. Ya tetap harus. Jadi harus hal-hal yang memang itu harus dikerjakan oleh wanita dan mempunyai waktu yang luang, itu tetap harus ditekankan. Kalau saya kan ya sama, yang diizinkan kerja oleh Allah Ta'ala saya, istri saya nggak kerja, ya, tapi istri saya membantu saya memegang salah satu inilah ya, saya menggaji istri saya, di luar istri saya gaji, ya saya tetap ada uang bulanan untuk rumah tangga. Di itu pun memang di rumah ya memang saling membantu apa saja di situ. Mau mengantar kek, mau begini kek, mau itu kek. Itu. Jadi bisa dibantu, tetapi dengan
tugas-tugasnya dia sudah dikerjakan. Nah ini kan beda dengan tugasnya nggak dikerjakan, nyuruh mulu. Nah itu kan beda nih. Berarti di situ ada ego. Nah ego itu insya Allah berhubungan dengan jantung nantinya. Pastinya Pak Haji jantungan nggak? Jantungan. Ah ya sudah berarti benar. Jantungan juga. Gitu.